Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Intip Sukses, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Untuk video kali ini saya akan bahas mengenai cara memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Tapi sebelumnya silahkan Anda like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga usaha Anda lancar dan berkah. Menjadi pengusaha tidak semudah yang dibicarakan, terlebih dalam mengurus keuangan. Banyak pengusaha yang merasa kesulitan untuk memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Bagi pengusaha, seringkali keuangan pribadi tercampur dengan keuangan usaha, dan itu akan menyulitkan untuk masa depan bisnis Anda. Tips untuk memisahkan keuangan pribadi dan usaha, di antaranya yang pertama membuat rekening pribadi dan rekening usaha. Tips yang pertama adalah membuat rekening yang berbeda untuk usaha dengan rekening pribadi. Jadi Anda akan tahu mana porsi uang milik sendiri dan mana yang menjadi hak bisnis. Dengan memisahkan rekening pribadi Anda dan rekening usaha, Anda akan bisa benar-benar dapat melihat arus kas usaha Anda maupun kondisi keuangan pribadi Anda. Anda juga akan bisa melihat dan mengetahui secara jelas apakah perusahaan yang Anda bangun ini sudah berkembang atau diam di tempat. Kemudian tips yang kedua, memberikan gaji untuk diri sendiri. Salah satu cara kesalahan dasar pemilik UMKM adalah merasa semua profit merupakan milik sendiri, tanpa menyisihkan sebagian untuk kemajuan perusahaan. Langkah memisahkan keuangan pribadi dan usaha yang selanjutnya adalah dengan menetapkan gaji bagi Anda sang pemilik UMKM. Tentunya menggaji diri sendiri sebagai pemilik usaha tidak jauh berbeda dengan menggaji karyawan. Namun jika Anda memiliki beberapa peran dalam usaha Anda juga bisa menetapkan untuk mendapatkan pembayaran dari setiap peran tersebut. Misalnya sebagai karyawan yang ikut terlibat dalam operasional, Anda berhak atas gaji tetap. Kemudian sebagai karyawan yang juga melakukan penjualan, Anda berhak atas honor atau komisi penjualan. Jika Anda juga menjalankan usaha di rumah Anda sebagai pemilik properti, Anda juga perlu membayar uang sewa, air, listrik, telepon, internet, dan operasional lainnya. Sebagai pemodal, Anda juga berhak untuk pembayaran bagi hasil keuntungan atau dividen. Pembayaran tersebut dilakukan dari rekening bisnis ke rekening pribadi, sambil menyesuaikan kondisi keuangan jika pendapatan bisnis masih belum stabil. Kemudian tips yang ketiga, menyimpan bukti transaksi bisnis Anda. Tips berikutnya, selalu simpan bukti transaksi usaha. Ini akan membantu Anda dalam melakukan perhitungan dan pembukuan keuangan atas usaha Anda. Anda bisa menyimpan bukti transaksi tersebut dengan mengurutkan kronologi berdasarkan tanggal transaksi. Bukti transaksi yang berbentuk hard copy seperti nota dan kwitansi di map dengan rapi sebagai arsip yang penting. Begitu juga dengan bukti transaksi yang berbentuk soft copy. Bisa Anda simpan di media penyimpanan cloud yang aman sambil di backup di memory card atau hard disk perusahaan. Kemudian tips yang keempat, melakukan pencatatan keuangan bisnis Anda. Lakukan pencatatan secara berkala dengan baik dan rapi, jangan sampai tercampur dengan pencatatan keuangan pribadi Anda. Anda bisa menggunakan aplikasi atau software akuntansi yang dapat membantu pembukuan usaha Anda secara otomatis dan meminimalisir kesalahan perhitungan. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi keuangan. Tips terakhir yang tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi secara berkala, baik mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Dengan Anda melakukan evaluasi mingguan, Anda akan bisa mengontrol modal usaha Anda serta mengukur keuntungan yang akan diraih. Jika Anda sudah melakukan evaluasi setiap minggu, Anda juga bisa mengevaluasi
Anda juga bisa mengevaluasi lagi setiap 3 bulan sekali atau 1 tahun sekali untuk melihat perkembangan bisnis Anda dari tahun ke tahun. Memisahkan keuangan pribadi dan usaha memang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi untuk pemilik bisnis yang sudah berjalan cukup lama dan merasa tidak ada yang salah dengan menyatukan keuangan pribadi dan usaha. Nah, itulah informasi mengenai tips memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Semoga bermanfaat untuk Anda dan salam sukses